Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama sahabat-sahabat Matan TV dimanapun berada. Belakangan ini kita dipertontonkan dengan maraknya serangan hoaks yang menyasar Menteri Agama Bapak Nasaruddin Umar. Mulai dari isu kas masjid yang katanya akan diambil alih pemerintah, hingga tuduhan soal pemaksaan pengumpulan dana umat 1.000 triliun. Semua itu digoreng sedemikian rupa lewat narasi dan potongan video yang dicabut dari konteks aslinya. Faktanya semuanya adalah kebohongan publik. Menteri Agama misalnya difitnah soal ibadah kurban. Di media sosial ada akun yang menyebar narasi bahwa Menteri Agama menilai ibadah kurban sebagai tradisi kurang populer. Sehingga masyarakat diminta tidak usah menyembelih hewan, melainkan wajib menyetor uang kurbannya ke Basnas untuk dikelola pemerintah. Padahal kalau kita mau sedikit repot mengecek kebenaran yang sebenarnya terjadi, adalah pada 2 April 2026 lalu, Pak Menteri sedang memberikan sambutan yang konteksnya dikhususkan bagi jemaah haji yang sedang berada di Tanah Suci. Beliau menjelaskan bagi jemaah haji yang kesulitan membayar denda sembelih hewan karena melanggar aturan ihram di Mekah, bisa menyalurkannya lewat Basnas. Beliau juga menyarankan agar jemaah haji di Tanah Suci tetap bisa berkurban untuk kampung halamannya di Indonesia melalui Basnas. Sama sekali tidak ada kalimat yang menyuruh masyarakat umum berhenti menyembelih hewan kurban. Apalagi menyebut kurban sebagai tradisi kurang populer. Sahabat Matan TV, kita harus sepakat bahwa menyebar hoaks itu bukanlah hilaf biasa. Itu adalah fitnah. Hadis Nabi banyak memperingatkan bahwa tukang fitnah dan adu domba tidak akan masuk surga. Fitnah tidak hanya membunuh reputasi, tetapi juga memecah belah umat dan menciptakan adu domba serta saling curiga. Banyak yang tidak sadar memelintir ucapan orang lain sama saja dengan memfitnah secara sengaja. Ketika Menteri Agama menjelaskan soal kemudahan pembayaran denda haji, pembuat hoaks memelintirnya menjadi larangan ibadah kurban. Ketika Menak mendorong transparansi, narasinya diubah menjadi negara akan merampas uang kas masjid. Sahabat Matan TV, saya bukan juru bicara Kementerian Agama atau semacamnya. Tok klarifikasi resmi dari Kemenak dan para ahli juga sudah banyak bertebaran di mana-mana. Saya hanya merasa sedih. Sedih melihat kultur bermedia sosial kita hari ini yang begitu rapuh. Kita begitu mudah memakan narasi kebencian yang belum tentu jelas kebenarannya, hanya karena amarah yang dipupuk oleh framing media sosial. Jangankan menyebar berita bohong, seandainya pun ada keburukan pada saudara kita sesama muslim, kita justru diperintahkan untuk menutupinya, bukan malah menyebarkannya ke ruang publik. Lalu bagaimana ceritanya hari ini kita justru bangga menyebarkan sebuah fitnah yang jelas-jelas mengada-ngada? Mari kita gunakan akal budi kita. Bapak Nasaruddin Umar bukanlah tokoh sembarangan. Beliau adalah imam besar Masjid Istiqlal, seorang ulama, seorang profesor, dan sekaligus pejabat negara. Secara logika, pikiran, gagasan, dan kebijakan seorang tokoh dengan kapasitas keilmuan setinggi itu tidak mungkin dirancang untuk menyalahi apalagi merugikan kepentingan umum. Sangat tidak masuk akal jika seorang ulama besar yang menghabiskan hidupnya untuk agama, tiba-tiba membuat kebijakan untuk menghancurkan syariat agamanya sendiri. Sahabat Matan TV, dunia maya hari ini memang penuh dengan jebakan clickbait. Pembuat hoax tahu persis bahwa isu agama, ibadah, dan dana umat adalah topik paling sensitif untuk memancing amarah kita. Disinilah kita diuji. Apakah kita akan menjadi masyarakat yang cerdas, atau hanya menjadi kerumunan yang mudah diadu domba? Jangan sampai kita juga membuahkan dosa jariah karena dengan ceroboh turut menyebarkan kebohongan. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama kepada masyarakat, bangsa, dan negeri yang kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.